Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, ada tapi nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti dasar Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu Melihat kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. yang saya lihat ini ada kira-kira 20 halaman, bukan hanya persoalan dasar. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau Ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang kenapa disembunyikan. harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Prof. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang besok. Lo saya udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti dasar Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu Melihat kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika Prof terus punya stempel. datanya, itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul itu pengesahan. jawabannya. Kalau saya ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Oke. Menurut Profesor Kuncoro, itu beliau sudah melihat berkas-berkas yang ada di UGM dan meyakini bahwa ijazah Jokowi asli katanya. Dan Pak Jokowi adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Tetapi mengenai dilihat secara langsung atau melalui dari rekan-rekan, ya, ini reconnecting terus. Ya, tapi ketika saya minta beberapa hal, ya, Profesor Kuncoro tidak bisa menyatakan secara eksplisit. Pertama, yaitu apakah Profesor Kuncoro melihat adanya transkrip nilai akhir dari saudara Joko Widodo
jawabannya tidak, ya. Hanya KRS atau KHS, ya. Jadi ya Profesor Kunchoro tidak bisa memastikan transkrip nilai akhir apakah ditulis tangan seperti yang ditampilkan di Tipidum atau diketik, ya, seperti yang dinyatakan oleh Bu Tifah. Jadi kalau UGM itu, ya, kelas UGM itu memiliki transkrip nilai dengan standar atau format yang baku, ya, format yang standar. Jadi tidak asal-asalan seperti yang ditampilkan oleh Dirtipidum, ya, asal-asalan dalam arti tulisan tangan, ya, A, B, C, D gitu, ya, tulisan tangan. Kurang besar suaranya, masa? Ya, tulisan tangan. Nah, Profesor Kunchoro tidak bisa memastikan itu, makanya selalu saya minta konfirmasi melihat atau berdasarkan pernyataan dari orang yang dikenalnya di UGM gitu. Tetapi dari jawaban yang tidak eksplisit itu kita bisa menyimpulkan bahwa Profesor Kunchoro tidak melihat langsung, ya, transkrip nilai akhir dari saudara Joko Widodo, tapi tetap meyakini bahwa Jokowi adalah lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM. Nah, itu tadi kontradiktifnya. Yang kedua, meskipun ada sanggahan terhadap sanggahan dari Pak Kasmujo yang mengatakan, ya, kepada saya maupun kepada jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia, bahwa Pak Kasmujo tidak ada peranannya dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademis atau akademik dari Joko Widodo. Tetapi Profesor Kunchoro tetap meyakini, ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo. Nah, ini masalahnya, ya. Ya, ketika saya kejar apakah ada bukti dokumen tertulis yang menyatakan atau yang membuktikan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing saudara Joko Widodo, nah Profesor Kunchoro itu menghindar. Nah, ini yang kita sesalkan, ya. Harusnya katakan ada pernah melihat dokumen itu atau tidak gitu. Nah, itu saya tidak mendapatkan jawaban juga. Profesor Kunchoro juga Profesor Kunchoro juga menghindar untuk menjawab itu secara eksplisit. Masa sih? Terlalu kecil ya suaranya. Udah, ya. Nah, itu ya poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, Profesor Kunchoro katanya telah memiliki versi ETD elektronik, ya, versi elektronik Electronic Thesis and Dissertation dari skripsi Joko Widodo. Tetapi ketika saya kejar, ya, apakah lembar pengesahan penguji itu ada di ETD itu yang dilihat dan dibaca atau tidak? Tetapi Profesor Kunchoro tidak juga menjawab itu secara eksplisit. Padahal saya tahu karena saya sudah lihat versi ETD-nya, ya, versi elektroniknya di Electronic Thesis and Dissertation di UGM memang tidak ada lembar pengesahan penguji, gitu, ya. Jadi saya sedikit menyangsikan, ya, apakah Profesor Kunchoro ini benar-benar meneliti berkas dari Pak Jokowi secara langsung atau hanya keterangan dari pihak UGM atau pihak Fakultas Kehutanan UGM. Itu yang saya tadi agak kecewa gitu. Saya inginnya, ya, beliau mengatakan langsung kalau memang melihat, mengkaji, meneliti berkas-berkas yang ada di UGM itu, ya harusnya kan jawaban itu harusnya lebih telak kepada saya, ya kan. Tetapi ternyata Profesor Kunchoro ternyata tidak memberikan pernyataan eksplisit atau jawaban yang eksplisit terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, atas beberapa hal tersebut ada juga yang aneh, yaitu dikatakan bahwa Bapak Kasmujo itu mungkin sudah tua, lupa, atau dikatakan bahwa ditanyai oleh saya dan Bung Dipo Nurbahagia itu dalam kondisi psikologi yang di bawah tekanan misalnya. Saya itu asumsi boleh-boleh saja, ya, asumsi itu boleh-boleh saja, tetapi
ketika saya tanyakan dokumen tertulis yang membantah pernyataan Pak Asmujo juga saya kejar di situ juga tidak ada jawaban yang eksplisit yang saya harapkan ya. Terus terkait dengan lembar pengesahan skripsi itu dikatakan Profesor Kunchoro ya jangan hanya karena lembar pengesahan penguji tidak ada maka proses akademik yang lain yang dimiliki dokumennya oleh UGM itu menjadi tidak berguna gitu loh. Nah, saya kan merujuk pada statement dari Profesor Sofyan Effendi ya bahwa beliau menanyakan ya sejumlah profesor rekannya di UGM maupun mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM maupun petugas, mungkin maksudnya petugas perpustakaan ya di UGM. Kan dikatakan Profesor Sofyan Effendi di situ bahwa lembar pengesahan kenapa tidak ada lembar pengesahan penguji ya pada skripsi itu yang karena penguji skripsi tersebut belum atau tidak diuji. Jadi meskipun seseorang sudah ya anggap saja seseorang itu di UGM sudah melalui keseluruhan proses akademik tersebut, tetapi ketika skripsinya bermasalah juga orang tersebut berpotensi untuk drop out ya di DO karena tidak lulus. Jadi jangan direndahkan ya signifikansi atau pentingnya lembar pengesahan penguji pada skripsi gitu ya. Saya nggak cocoknya di situ sama Profesor Kunchoro ya meskipun kami ya Profesor Kunchoro dulu dosen UGM ya emeritus pensiunan dan saya juga adalah bagian dari Sivitas Akademika UGM yang merupakan alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Jadi kesepahaman bahwa kami justru menyelamatkan UGM itu tidak tercermin dari statementnya Profesor Kunchoro ya. Bisa dipersepsikan kami justru katanya ya saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu dipersepsikan oleh Profesor Kunchoro itu orang-orang yang justru menghancurkan nama besar UGM gitu loh. Kan bingung ya. Kita butuh UGM yang secara terbuka ya. Seharusnya UGM memiliki roh atau jiwa transparansi akademik gitu, ya kan? Tetapi saya jelaskan bahwa tanggal 15 April ya mereka menanyakan hal yang sama seperti Profesor Kunchoro tadi. Anda siapa? Hak Anda siapa untuk meminta kejelasan akademik dari Joko Widodo? Jawaban saya, ya kalau kami dipandang tidak berhak, kenapa TPUA itu suratnya dibalas? Kan dikirim bersurat TPUA. Terus UGM mempersilahkan kedatangan kami tanggal 15 April. Bahkan tempatnya juga sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM dan dan jamnya kalau nggak salah jam 9 atau jam 10. Artinya apa ya? Jika mereka memandang kami tidak berhak, ya nggak usah ada jadwal itu harusnya. Jangan seolah-olah diterima, tapi ketika di dalam ditanyakan juga seperti yang ditanyakan oleh Profesor Kunchoro tadi di acara Rossi. Kalian siapa? Apa hak kalian? Mana transparansi akademiknya gitu loh. Ya, kenapa ditanyakan juga oleh Profesor Kunchoro, kenapa hanya Jokowi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering diulang-ulang oleh para termul juga ya, komentator termul gitu loh. Loh, hak saya ya saya pembayar pajak, warga negara pembayar pajak yang sebelumnya ya pajak saya itu ya dipakai untuk membiayai Joko Widodo dan keluarganya, dan Pak Jokowi itu saya pilih tahun 2014 dan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ijazah yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik itu menjadi domain publik begitu loh ya. Bisa jadi saya mewakili jutaan rakyat ini gitu loh yang tidak punya kesempatan untuk menuntut ini gitu loh ya, tapi kan tetap ada masyarakat walaupun nggak semua ya. Ya kalau ditanya siapa saya, ya saya bagian dari masyarakat dong, gitu loh. Kecuali Pak Jokowi nggak pernah menggunakan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, ya baru saya nggak punya hak, gitu ya. Itu standing position saya tadi terhadap jawab pertanyaan dari Profesor Kunchoro, ya kan? Anda siapa, gitu loh. Ini kan pertanyaan Anda siapa itu seolah-olah ya sudah kita biarkan aja begitu, gitu loh.
Ya, ini kan untuk Indonesia ke depan supaya sekali lagi Itu nggak KPUD tindak dan pidana sama KPU sekali. itu jangan dong yang kayak gini abu-abu. Lakukan public expose, terutama presiden sebelum melakukan kontestasi. Dibacakan riwayat pendidikannya dan ini ijazahnya gitu. Karena kan dia bakal memimpin ratusan juta Indonesia. Latar belakangnya ya harus jelas. Tetapi kami malah dipersepsikan orang yang membuat rusuh, membuat kegaduhan, ya. Seperti jawaban termul pada umumnya, dikatakan kami justru merendahkan martabat UGM, merusak nama UGM. Loh, saya bingung, ya. Apakah meninggikan nama UGM harus menjilat-jilat UGM, memuja-muji UGM? Kan nggak seharusnya seperti itu. Justru UGM harusnya bangga. Ada alumninya yang mengkritisi, berani mengkritisi Joko Widodo sebagai presiden, kan begitu. Yang kebetulan ijazah yang dipakainya adalah ijazah yang katanya dari UGM, gitu ya. Minum dulu. Ya, kalau ditanya hak kita ya masing-masing kita punya hak. Itulah makanya lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ijazah yang sudah dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik itu sudah menjadi domain publik. Karena itu dikecualikan sebagai dokumen privasi gitu. Jadi lalu Profesor Kunchoro mengatakan sebaliknya, apa dasarnya, apa hak kita? Apakah harus Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta? Kita kan bagian dari rakyat, pembayar pajak, ya. Apapun kita beli sekarang bayar pajak. Ya wajarlah kita, apalagi kami Civitas tetap merupakan bagian dari Civitas Akademika UGM. Kecuali data saya dihapus UGM, nggak ada lagi, ya terserah, berarti saya tidak lagi menjadi bagian dari UGM. Ya itu hak mereka sih melakukannya, bisa saja mereka melakukan itu, ya. Tetapi ya tendensi kepada kami ya dengan persepsi bahwa kami merusak nama baik UGM itu saya tidak setuju kepada Profesor Kunchoro Profesor Kunchoro ya tadi ya. Ya, justru seharusnya bangga dong dan harusnya mendesak pihak UGM untuk transparan gitu ya, karena kan rakyat ini kan bertanya-tanya kenapa ya UGM-nya menghindar terus. Saya bilang ya, ketika digelar perkara khusus tidak mau head to head, maksudnya di depan kami ada pihak UGM, datangnya di sesi 2 yang kami tidak boleh hadiri. Ya terus mana penjelasannya gitu loh, katanya datang saja baik-baik sama UGM. Saya sudah datang ke Humas minta lihatkan skripsi, nggak bisa juga, jadi suka-sukanya gitu loh, suruh datang baik-baik. Tetapi ada jalur formal yang disediakan oleh Baris Skrip, UGM sendiri menghindar gitu ya.